Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Salsabila dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan Manajemen, akan menjelaskan argumen saya mengenai sains, agama, dan Tuhan. Pada masa lalu, orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Misalnya, gerhana matahari disebabkan oleh raksasa jahat yang akan memangsa bulan atau matahari, atau tubuh manusia menjadi panas karena diganggu oleh makhluk halus, atau para petani memuja dewa atau dewi tertentu untuk mendapatkan keberhasilan dalam pertanian mereka, atau gunung meletus disebabkan oleh dewa yang marah kepada manusia. Oleh karena itu, manusia memberikan sesaji kepada para dewa agar mereka bermurah hati, memberikan panen yang berlimpah, atau agar para dewa tidak marah terhadap manusia melalui adanya penyakit atau bencana. Meskipun demikian, ternyata penyakit demi penyakit selalu bermunculan. Gagal panen juga sering terjadi atau bencana alam tetap sering terjadi. Orang-orang akhirnya menganggap bahwa mitos tidak lagi relevan untuk menjelaskan gejala-gejala alam di sekitar mereka. Mereka akhirnya melakukan pengamatan terhadap alam. Hasilnya, mereka menemukan keteraturan di alam ini. Ilmu biologi menjelaskan bahwa semua kompleksitas makhluk hidup di bumi ini tercipta melalui proses evolusi yang panjang. Evolusi biologi ini mendapat dukungan dari berbagai fakta arkeologi, analisis DNA, dan bahkan simulasi seleksi alam yang dapat dilakukan manusia meniru evolusi alam. Semua bisa dijelaskan oleh sains saja tanpa agama. Stephen Hawking bahkan menyatakan Tuhan tak diperlukan dalam penciptaan semesta. Akibatnya, gambaran Tuhan dalam agama-agama kuno yang secara aktif menciptakan dunia dengan tangannya sendiri menciptakan manusia, melibatkan diri melalui mukjizat dalam berbagai peristiwa dunia, dan menjanjikan surga dan neraka menjadi tidak relevan dan tergusur oleh sains. Jika sains sudah membuang Tuhan sebagai aktor yang mengatur dunia, apakah Tuhan akan dilupakan? Apakah agama akan tamat? Dalam Quran Surah At-Tur ayat 35 yang artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi, sains dan agama adalah dua entitas yang berbeda, sebagai sumber pengetahuan dan sumber nilai bagi kehidupan manusia. Meskipun secara filosofis keduanya berbeda, namun secara historis pernah dilakukan upaya-upaya konsolidatif baik dalam konteks kontraproduktif maupun dalam konteks mutualistik. Langkah konsolidatif ini disimpulkan dalam riset Zainul Arifin. Dilakukan supaya di antara keduanya tidak menjadi instrumen dan media perseteruan dan sumber konflik bagi kehidupan manusia. Namun sebaliknya, keduanya semestinya menjadi sumber inspirasi meningkatkan kearifan dan kesadaran dinamis diri manusia dalam hubungannya dengan alam, secara makrokosmik, dan dengan sesama manusia, yaitu mikrokosmik, serta dengan Tuhan secara transendental. Oleh sebab itu, agama dan sains perlu menistayakan diri untuk sama-sama mengabdi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Sebagaimana agamawan, saintis memiliki langkah kerja yang khas dengan menggunakan berbagai tata cara yang bersifat ilmiah dalam melakukan kegiatannya, dengan tata cara yang berpola atau keteraturan tertentu. Pola kerja ilmiah bisa saja berupa pelukisan, pengamanan, penggolongan, pengukuran, penguraian, penyelidikan, percobaan, dan perbandingan. Tata cara ilmiah terdiri dari serangkaian tata langkah yang tertib, yang pada umumnya berupa penentuan masalah, perumusan patokan duga atau hipotesis, pengumpulan bahan keterangan, penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. Metode ilmiah digunakan oleh para saintis dengan memiliki suatu cara tertentu dalam memperoleh pengetahuan tentang gejala alam.
Metode ini mensyaratkan pengamatan sistematis atas gejala yang dipelajari dan pencatatan pengamatan-pengamatan ini sebagai bukti atau data ilmiah. Sains dengan metode ilmiah, kendati demikian jika diperbandingkan dengan metode yang dikandung agama, maka ada sejumlah hal yang bisa disimpulkan, yaitu adanya kemiripan agama dan sains yang berisi tentang pengalaman dan interpretasi, peran komunitas, analogi, dan model. Hal kedua adalah menyangkut tentang partisipasi individu dan iman religius yang mencakup pembahasan partisipasi individu dan konsentrasi puncak. Ketiga adalah keterkaitan dengan persoalan wahyu dan keunikan yang menyangkut ketergantungan agama samawi terhadap peristiwa historis. Pada akhirnya, mengenal dan memahami tipologi-tipologi relasional antara sains dan agama, sekaligus metodologinya seperti dikemukakan di atas, termasuk dari keragaman perspektif dan latar belakang para penulis dan pemikirnya. Menurut Zainal Abidin Bagir adalah sangat bermanfaat untuk segera menyadarkan kita bahwa ternyata ada banyak pilihan yang bisa dipertimbangkan dan diambil dalam melihat hubungan sains dan agama. Dengan demikian, sains dan agama juga harus berpedoman kepada Tuhan. Jadi, semua tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran yang telah Tuhan tetapkan. Sekian argumen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.